Jadi ada orang yang memang baru sadar, tua baru ngerti bahwa iya ya selama ini saya doa pada orang tua saya kok kayaknya ngambang ya. Mulailah fokus di hati, fokus pada Allah Ta'ala. Oh iya ya orang tua saya banyak salah di sini, banyak salah didoakan. Nah itu tahu bener ini anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, setiap orang itu kan pasti akan mengalami yang namanya mati ya Pak Ustadz. Sementara setelah mati itu kan tidak tahu mau kemana, apakah nanti di akhirat itu bagaimana. Nah, bagaimana agar dalam kematian itu seseorang itu tetap juga bisa mendapatkan pahala gitu Pak Ustadz. Jadi pahala kebaikan itu mengalir terus walaupun orang itu sudah Tidak bisa berbuat amal soleh lagi. sudah meninggal gitu ya. Bagaimana Pak Ustadz caranya Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau semua yang bernyawa itu akan mati, itu sudah jelas pasti. Kemudian bagi seorang manusia, apalagi yang Islam, itu kan tetap diharapkan agar amal itu berjalan terus. Nah, ada 3 perkara yang bisa menjadikan amal itu berjalan, yaitu amal jariah, ya, yang masih dipergunakan oleh umum. Jadi orang beramal itu harus niatnya kan Allah. Sehingga itu akan benar-benar karena mencari ridha Allah itu akan tercatat. Tapi kalau dia beramal hanya ingin kembalian biar dapat kembalian yang banyak, lebih banyak, dia nggak akan dapat di titik itu. Jadi yang mengajarkan yang seperti itu, mengamalkan 1 juta biar kembali 10 juta, udah nggak dapat yang seperti itu. Tidak menjadi jariah. Tidak menjadi jariah. Karena itu ada harapan dunia. Nah, amal jariah ini benar-benar karena Allah. Istilahnya itu pada saat dia itu hidup, dia suka menyantuni anak yatim yang karena Allah, bukan karena ingin doa, karena Allah. Dia menyantuni orang-orang miskin karena Allah, bukan hanya kasihan, enggak, karena memang itu menurut dia wajib disantuni, santuni. Kemudian dia juga menyumbang masjid karena Allah, tidak dia memperlihatkan bahwa biar kelihatan dia nyumbang masjid, ya enggak perlu ditampilkan namanya pada saat menyumbang masjid, enggak perlu seperti itu. Karena pada saat seseorang menyumbang masjid itu ditampilkan namanya, ada kebanggaan, nah itu sudah agak menjadi agak keluar dari syariat lah ya. Jadi tidak perlu, jadi tertutup, hanya Allah aja yang tahu. Nah, di titik itu bisa dikatakan amal jariah. Kemudian ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang bagaimana? Ilmu yang memang benar-benar diberikan dengan dasar agama. Jadi kalau ilmu hitung-hitungan itu manfaat ya belum. Pencuri itu juga bisa menghitung. Koruptor itu hitungannya malah tepat sekali kan gitu. Melesetnya kalau apes. Melesetnya kalau apes kan gitu hitung-hitungan. Jadi nggak bisa dikatakan itu manfaat, tetapi ya bisa digunakan sehari-hari. Tapi ilmu yang manfaat itu memang ilmu agama. Yang seperti apa contohnya Pak Ustadz? Ya contoh mengajak kita itu menyembah Allah. Nah, seperti itu. Iya. Jadi umpamanya kamu punya ilmu apa? Teknik sipil. Iya. Kalau kamu kan teknik sipil bangun gedung. Iya. Nah, apakah bangun gedung itu manfaat di hadapan Allah?
Saya tanya manfaat di hadapan Allah. Nah, kan nggak bisa kamu Iya, iya. jawab. Susah ya. Karena kan digerogoti juga. Bagaimana Iya. itu? Makanya Walaupun ngebangun masjid ya. Kan gedung juga itu. Kan itu gedung juga. sama. Digerogotin juga ya. Wah, itu udah kebangetan ya. Lah, kan disuruh. Kan dia udah, kalau udah jadi baru jadi fungsinya masjid kan. Jadi seperti itu. Jadi apakah ilmu manfaat itu belum tentu. Jadi ilmu yang manfaat itu akan menjadikan kita lebih takwa kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya itu. Oh. Ya, jadi kalau kamu ilmu teknik sipil tapi kamu hasilnya nyuri, kemudian apa itu namanya efisiensi terus, efisiensi itu untuk siapa kan gitu. Nah itu kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Apakah ilmu seperti manfaat? Nggak seperti itu yang manfaat. Oh, berarti harus tahu ilmu agama ya Pak Ustadz? Iya memang harus tahu ilmu agama. Terus ilmu yang dicari seperti yang saya punya itu untuk apa? Loh, itu kan hanya kelengkapan aja sebenarnya. Waduh. Sebenarnya hanya kelengkapan, makanya pada saat kamu menggunakan ilmu itu untuk apa, nah itu kamu tahu untuk apa sekarang ilmumu, untuk lebih sujud atau Lebih untuk kaya. lebih kaya, kan gitu sebenarnya. Padahal dalam agama kita itu kan nggak mengajarkan kaya sebenarnya, mengajarkan ikhtiar. Itu aja, bukan kayanya. Ikhtiar kita diajarkan. Makanya ilmu yang manfaat itu yang menuju sujud kepada Allah Ta'ala, menuju iman kuat kepada Allah Ta'ala. Oh ya. Iya. Lalu yang belajar agama juga belum tentu dia itu imannya kuat, ya belum tentu. Kan tahu banyak Pak Ustadz. Dia tahu banyak, tapi kalau dia pada saat syiar, dia itu ada kesombongan, ada merasa hebat, merasa lucu, merasa apa namanya, istilahnya itu kalau zaman sekarang itu apa namanya, terkenal apa namanya, Populer, viral. Lah dia kan nyari itu saja. Lah ilmu apanya yang mau dicari? Ilmu agama itu benar-benar mengajarkan yang memang untuk lebih iman itu kuat kepada Allah Ta'ala. Ya mengajarkan sholat itu boleh, mengajarkan sholat kan gitu ya. Kemudian mengarahkan untuk tidak syirik, ya syirik itu terbagi macam-macam. Yang jelas syirik pertama itu menyembah bukan kepada Allah atau menyembah kepada apa namanya pimpinannya umpamanya. Wah itu banyak. Nah, kan banyak sebenarnya. Jabatannya nggak ada manfaat sama sekali. Jadi pada saat dia itu dititipi amanah oleh Allah Ta'ala jabatan, ilmu yang cukup lumayan tinggi, pintar dan sebagainya, nggak amanah. Nah itu. Jadi ilmu yang manfaat itu akan menjadikan kuatnya iman kita kepada Allah Ta'ala. Salah satunya yang dekat itu adalah ilmu agama. Oh iya iya. Nah di titik inilah kita harus memahami ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mengajak seseorang itu kembali ke jalan Allah atau mengajak seseorang itu lebih beriman kepada Allah Ta'ala, mengajak seseorang itu menyembah Allah Ta'ala, apapun bentuknya ilmu itu. Agar pekerjaan yang dilaksanakan itu bisa juga menjadi manfaat untuk akhirat, bagaimana caranya Pak? Ya lurus-lurus saja. Oh gitu ya? Ya mau apa lagi? Sama seperti teman-teman dakwah kajian-kajian. Nah, kalau dia kajiannya benar ya manfaat itu. Emang ada kajian tidak benar Pak Ustadz? Ada. Hah? Ya ada tetepan. Kan dia tahu ilmu agama. Nah, kalau dia lupa mau gimana? Oh ya namanya manusia Ya namanya manusia kan nggak kayak malaikat. Hanya lupa, tergoda. Iya. Tergoda dunia. Oh benar. Iya, jadi tergoda dengan keviralan, tergoda dengan kelucuan, kan seperti itu. Jadi ya bisa aja pada waktu itu dia nggak benar bisa, pada waktu yang lain bisa aja dia benar. Nah, untuk menjaga agar istiqomah benar itu yang sulit. Ada yang memang yang tahu agama itu ya keliru ya ada. Pastilah ada. Karena sifat manusia itu kan ada sifat salah ya. Kita belajar untuk lurus saja itu sangat susah sekali. Ya, nah ilmu yang manfaat. Berarti manfaat itu harus di titik agama. Maksudnya apa? Ya ilmu yang terus berhubungan dengan keimanan kita. Apapun ilmunya. Oke, ya. Kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak soleh yang mendoakan.
Nah, anak soleh yang mendoakan ini bukan soleh di mata manusia. Enggak. Kalau soleh di mata manusia kan kelihatan dia sholat, kelihatan dia baca Quran, kelihatan aja. Tapi kita tidak tahu di hadapan Allah Ta'ala apakah dia benar-benar imannya baik di hadapan Allah. Kan kita nggak tahu. Walaupun itu termasuk salah satu ciri-ciri bisa ya Pak? Ya itu ciri aja di dunia ya. Ciri di dunia itu masih boleh. Tetapi kalau dalam hadis tersebut menceritakan anak soleh yang mendoakan ini kan berarti soleh bukan di mata manusia. Di mata Allah. Itu di mata Allah maksudnya. Sehingga kalau kita mau menginginkan anak itu soleh, ya kita berikan pelajaran pada anak-anak kita. Ku anfusakum wa alikum naro itu harus kita praktekkan. Jadi menjaga diri kita jangan sampai kita ada di neraka. Kemudian juga menjaga agar keluarga kita juga jangan masuk neraka. Nah itu belajar dari kita belajar sendiri. Maksud saya belajar sendiri itu kita praktekkan ilmu-ilmu agama. Kemudian kita berikan pada istri. Kemudian berikan pada anak-anak. Kemudian kita jaga, kita lihat apakah istri dan anak itu mengerjakan benar apa hendaknya. Dan itu pun kalau ngasih nasihat juga dengan yang baik-baik, bukan istri salah terus dibentak-bentak, anak salah terus dimarahi, ya nggak seperti itu namanya belajar ya. Nah itu menjaga dari api neraka. Nah itu dijaga terus si orang tua itu menjaga istri, menjaga anak terus. Nah di titik itulah nanti anak itu memahami bahwa orang tuanya itu sayang kepada dia. Jadi orang tuanya tidak jauh dari dia. Sehingga di titik itu anak itu insya Allah akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, akan sayang kepada orang tuanya. Itu Allah itu. Dengan cara mendoakan. Dengan cara nanti dia mendoakan. Si orang tua nggak perlu dia minta. Nah nanti kalau ibumu mati nanti doain ya mamanya. Kan bisa aja malah nggak doain juga hanya lewat mulut aja. Kan gitu ya. Walaupun lewat mulut boleh lah kan. Gitu. Dia malah banyak doa untuk dirinya sendiri ya. Nah, biar kaya, biar hutangnya lunas, biar ini, biar itu, biar ini. Sama orang tuanya lupa. Nah, ini harus kita bikin anak-anak kita itu menjadi soleh atau soleha. Itu dekat kepada Allah. Iman itu harus kuat. Jangan berbuat syirik ya nak. Jangan ini, jangan itu, dikasih tahu beneran ya belajar. Nah, inilah orang tua yang menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Terus dijaga sampai orang tuanya meninggal. Nanti anak itu insya Allah kalau dia ciri soleh di hadapan Allah, dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena orang tuanya melatih anaknya dengan tulus, benar-benar serius tulus, anaknya nanti akan memberikan imbal balik. Insya Allah seperti itu. Jadi itu soleh di mata Allah. Jadi ada orang yang memang baru sadar, tua, baru ngerti bahwa iya ya selama ini saya doa pada orang tua saya kok kayaknya ngambang ya. Mulailah fokus di hati, fokus pada Allah Ta'ala. Oh iya ya, orang tua saya banyak salah di sini, banyak salah, didoakan. Nah itu tahu bener ini anak ini. Nah pada saat anak itu tahu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang tuanya, di titik itulah anak itu sebenarnya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Tentunya dia juga harus tahu kesalahan dan dosa-dosa dia juga. Gitu, orang pada saat diberi hidayah oleh Allah Ta'ala pasti dia sudah cari. Dua-duanya. Dia sudah nyari, dia pasti nyari dan dia kerjakan sehingga Allah mengizinkan dia itu mendapatkan hidayah sehingga didoakan orang tuanya benar-benar tulus. Kesalahan, dosa-dosa orang tua itu didoakan beneran. Nah di titik itulah kesolehan dan itu tidak ada yang memahami. Nah walaupun umpamanya si anak itu soleh atau belum soleh itu kita tidak perlu bingung. Yang penting sekarang doakan aja dulu kan gitu ya. Iya benar. Iya itu yang lebih penting sebenarnya ya karena saya tadi bercerita itu karena soleh di hadapan Allah tapi jangan terus saya kan merasa nggak soleh jangan ya nggak boleh seperti itu juga. Suzon pada diri sendiri. Ya jangan juga sih cuma itu kan harus dilatih gitu loh istilahnya itu sehingga nanti Allah yang akan mencatat kita itu termasuk soleh di hadapan Allah atau belum itu kan Allah yang tahu tetapi tetap aja doakan
orang tua kita kepada Allah Ta'ala. Ya, insya Allah seperti itu, sehingga nantinya memang benar-benar apa yang diharapkan orang tua di alam kubur kuburnya itu sebenarnya nggak ada harapan ya. Kalau sudah meninggal kan nggak ada harapan, nggak mungkin ya. Cuma ada keinginan di dalam hatinya sebelum meninggal, itu kan begitu ya. Kalau memang orang tuanya ngajari baik ya baik. Kalau ada seseorang yang dia mengagung-agungkan ibunya waktu masih hidup, apa itu juga akan menolong nanti ketika ibunya sudah meninggal itu Pak Ustadz? Mengalir juga itu pemuja-pemujaannya itu. Kan banyak gitu. Saya begini karena membangga-banggakan ibu. Itu kan syirik sebenarnya. Itu kan syirik sebenarnya. Oh, malah enggak bisa itu malah. Enggak bisa. Itu syirik, itu enggak boleh. Jadi seseorang yang bilang bahwa saya terjadi seperti ini karena ibu saya, itu syirik. Langsung itu syirik. Bukan menjadi pahala yang mengalir untuk ibunya. Enggak itu. Enggak sama sekali. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Itu syirik itu namanya. Wong semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ma sabaka min hasanatin fa min Allah, itu jelas sekali. Dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Jadi bukan dari ibu, bukan dari bapak, bukan dari diberi sama pejabat A, pejabat B, menteri A, menteri B. Bukan. Kan banyak gitu dia, banyak orang yang membanggakan orang tuanya. Kalau yang seperti itu memang tidak boleh. Jadi itulah iman. Jadi kalau seseorang itu dia masih bahwa saya berhasil itu karena ibu saya, imannya dia rusak waktu itu. Imannya dia rusak. Makanya apakah kita mau mengikuti dia seperti itu? Enggak usah diikuti yang seperti itu, enggak perlu. Itu tidak mendidik istilahnya. Tapi kalau dia punya pilihan, tapi yang seperti itu tidak boleh. Keberhasilan itu terus disangkut pautkan dengan duniawi, enggak boleh. Ini karena ibu saya, ini karena doa ibu saya, ini karena saya ditolong oleh si A, enggak karena bisa. Saya dulu menderita dan bekerja keras. Itu juga nggak bisa ya Pak Ustadz ya? Seperti ya itu. Nggak bisa seperti itu. Terus maksudnya mau cerita apa ini? Mau dikasihani sama orang-orang? Ya nggak bisa seperti itu. Jadi dijawab aja. Kenapa Bapak itu berhasil? Allah aja menginginkan saya berhasil. Titik sudah. Dan ini ujian saya. Dengan keberhasilan ini apakah saya mau sombong, mau ujub, mau ria? Bapak milih mana? Sombong loh. Iya. Kan gitu saya ya? Ini kan banyak saya ini kan bisa. Karena dia nggak bisa ngomong nggak bisa dia pasti. Dia pasti ngomong gitu. Kan saya yang seperti ini kan gitu. Karena apa? Karena saya lucu kalau kan gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi jangan lakukan sesuatu yang bisa merusak iman kita. Jadi kalau memang berhasil itu dari Allah, tapi jangan mengatakan berhasil. Karena seorang mau mengatakan berhasil itu dia mau mengatakan kesombongannya sebenarnya. Intinya seperti itu. Makanya kalau kita masih punya orang tua, ya udah doain aja orang tua kita. Bagaimana kita bisa soleh di hadapan Allah Ta'ala? Ya seperti tadi. Kita harus belajar beneran bagaimana iman kita harus kuat kepada Allah Ta'ala. Mengerjakan syariat-syariat Islam, lurus sunnah-sunnah Rasulullah. Itu harus terus-menerus dan dijaga terus-menerus. Sesuatu yang tidak perlu kita kerjakan, tidak usah kita kerjakan. Sesuatu yang mengarah kepada dilarang, nggak perlu kita kerjakan. Bid'ah apalagi nggak usah lah. Kita lurus-lurus aja belajar. Yang lurus aja masih banyak yang harus kita kerjakan. Apalagi belok-belok. Jadi pusing jadinya nanti ya. Jadi intinya ya kita tetap doakan aja orang tua kita. Ya walaupun kita yang merasa diri kita itu masih belum baik di hadapan Allah Ta'ala, tapi kerjakan yang terbaik di hadapan Allah. Kerjakan yang terbaik, semua kebaikan kita kerjakan lillahi ta'ala. Sering berdoa memohon ampun kepada Allah Ta'ala, sering bersyukur atas nikmat. Di sela-sela waktu kita zikrullah dengan istighfar, dengan memuji Allah, bertasbih. Insya Allah mudah-mudahan waktu kita akan terisi dengan amal-amal kita, walaupun kecil, tapi kalau itu menutup waktu kita kan insya Allah
terisi dengan amal-amal soleh kita, sehingga nanti Allah akan memberikan nilai kepada kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang bisa mendoakan orang tua kita. Amin, insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi petuah-petuah yang banyak sekali telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang beliau sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Bismillah.